kita aja nggak mau ngomong apapun, memberikan tanggapan atau menetralkan aja tidak mau sama sekali. Lalu kenapa ada orang-orang yang sok mendapatkan izin untuk berbicara ini ono Yes, gitu. betul. Sok paling punya kuasa untuk ngomong gitu. Iya. Why? Kenapa orang maksudnya berkoar-koarnya itu luar biasa gitu loh. Tapi sedangkan lawyernya Kaniki itu aja dia nggak bisa ngejelasin sedikit pun. Bahkan dia bilang dia nggak tahu gitu loh. Menurut aku sih adanya kasus ini ya tidak masuk akal. Masa sih nggak ditahu nggak ini kan gitu loh. Kalau aku pribadi nih ya, aku pribadi Bisa ya, bilang Meret, gini, aku melihatnya gini. orang yang mau orang yang oke. Gini nih ya, gini. Kalau aku ngelihatnya ya, sebagian besar dari apa yang terjadi di media sosial terkait dengan isu-isu, terkait dengan huru hara yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mungkin sebagian yang kita tidak ketahui awalnya itu adalah sebagian daripada untuk pengalihan isu atau untuk pengalihan daripada kasus Nikita Mirzani supaya 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 kita itu udah tidak terfokus lagi pada kasusnya tapi lebih fokus lagi kepada personalnya. Kalau aku sih lebih memandangnya seperti itu. Gini Bang Obed, apa namanya, yang berbicara ini orang-orang punya followers tinggi, yang engagementnya bagus, Yes. ya kan, yang katanya ada di garda terdepan Nikita Mirzani. Ya seharusnya kalau dia mau menjaga Nikita Mirzani biar tidak terlibat kasus lain, harusnya stop mulut lo, jangan Yes. ngomong, Betul. kan harusnya seperti itu. Apa maksudnya? Apakah dia mau menjatuhkan secara tidak langsung Nikita Mirzani? Ini bertanya. Itu Apa namanya tujuan dia memecahkan. seperti Itu namanya memecahkan Nikita- pendukung Nikita Mirzani gitu loh. dan mau menjobloskan lagi Nikita Mirzani ke hal yang lain dengan permasalahan lain atau gimana? Iya. Terus mungkin kalau orang yang punya followers tinggi, nah dia udah seperti yang kamu katakan, pertanyaannya simpel aja sebetulnya kan, mereka itu hadir untuk Niki apa untuk kepentingan mereka? Iya. Itu aja. Balikannya ke sana. Nah kita lihat di sini kan, mana yang pendukung asli, mana yang bukan pendukung asli, paham kan? Iya, harusnya dia bisa menjaga mulutnya gitu loh. Kalau memang dia pendukung Niki, dia bakal jaga mulutnya dulu untuk berkoar-koar gitu kan. Karena dia sudah berkoar-koar, aku juga ikut bersuara. Tapi kalau masih ada yang berkoar-koar, maaf, rekaman akan saya putar. Jadi gini ya, kemarin ini saya banyak ngobrol sama seseorang. Jadi memang untuk masalah ini kita nggak ada ranah sih di sini sebenarnya ya. Kita Yes. khusus pendukung, kita nggak ada ranah. Ya itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga harus berpikir apa kalau ini kita speak up terus, apakah next ini kita pikir ini akan ada efeknya nggak ke Kak Niki sendiri gitu loh? Sangat, sangat, sangat. Pasti ada. Pasti Bukan ada cuma efeknya. pasti ada Kak Merpati. Sangat. Bahkan bukan cuma untuk Kaniki. Untuk Betul. lawyer-lawyernya juga. Itu aja. Mending aku to the point. Kalau gue melihat kemarin orang ini memanfaatkan berita ini untuk untuk menutupi kasus pribadinya dia dengan orang-orang lain gitu. Iya. Jadi begini, dia sudah berkoar-koar kan. Jadi coba lihat, dia menghilangkan, maksudnya gini, dia menghilang itu tidak lagi berkoar-koar kan gitu loh. Coba dong. Kamu berkoar-koar, kamu buktikan gitu loh, nggak gentle loh, cuman berkoar-koar sekali aja. Itu kamu membuat pendukung Niki itu pecah belah gitu loh. Jadi seakan-akan berpikir, oh masa sih yang jadi berpikir yang enggak nih. Jadi saling pecah jadinya. Tanggung jawab atas ucapanmu gitu loh. Jadi gue Iya, cuma bisa bilang mungkin orang-orang itu kan punya followers banyak. Tolonglah ini followersnya dia yang banyak ini dan mendukung fans nih kita. Kita juga harus berpikir kenapa nih orang keluar-keluar masalah yang ada sangkut paut dengan MM-an ini yang notabene-nya akan jatuh ujungnya Yes. akan ke Nikita Mirzani, semuanya akan parah gitu. Apalagi Kenapa orang-orang dia di mau bawah udah keluar-keluar? ngetik-ngetik, udah menginisialkan nama, bahkan udah menulis nama asli, ya kan? Gua tahu mereka menjatuhkan satu nama, ya ibu-ibu yang pakai jilbab itu tahu. Tapi kalian harus berpikir efeknya ini akan tidak baik ke orang yang lagi kita bela sekarang Yes. gitu loh.
Apakah itu mereka pikir? Tidak, karena egonya pengen followernya naik atau pengen dinonton banyak gitu. Jadi sembarang aja dia berkoar yang dia tahu gitu. Uma, gimana pendapat Uma? Uma, Kalau aku pendapat ya dari apa namanya itu Merpati dari awal aku hanya melihat dari luar saja karena aku tuh tidak terlalu aktif di Jakarta gitu. Tapi aku tahu semua permasalahan, cuma aku diam. Aku aku ikut berkecimpung di sini di akhir gitu. Jadi air peperangan itu kenapa? Karena ada sesuatu yang aku bela, makanya aku jadi aktif di sini dan tidak usah aku sebut siapa yang aku bela, tapi kalian akan bisa memahami itu. Disitulah akhirnya ya aku aktif. paham. Sebenarnya kalau untuk Nikita ini aku lebih aktif di Igoy. Tujuanku cuma satu fokusnya, mantan temannya itu aja yang kufokuskan. Kenapa? Makanya kita harus belajar dari pertemanan ini. Saat memang kita sudah tidak cocok lagi dalam pertemanan, nggak perlu kita ada dendam-dendaman karena saat pernah kita berbaikan. Karena dendam itulah yang akan menghancurkan mantan teman. Itu orang manusia seperti itu tidak baik. Tidak perlu kita tiru. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya ya kita fokus aja lah ke apa kasusnya Kak Niki ya, yang Pokoknya gue sudah cuma menuju ke tanamkan ke aku terakhir mau ngomong nih ya saat aku mau turun. Aku cuma mau bilang ke seluruh fans Nikita Mirzani, ketika ada yang mau bahas ini selain lawyer dan keluarganya atau bahkan Nikita Mirzani sendiri atau adminnya, kita tidak berhak untuk ngomong. Kalau kalian Iya. ngomong berarti kalian bukan fans Nikita, kalian mau menjatuhkan Nikita. Itu aja sih dari gua. Thank you. Kak Bule. Tapi anehnya ini ya, siapa sih apa sih yang buat gaduh ini gitu loh, menyampaikan berita-berita ini gitu loh. Sehingga jadi Kan udah menyebar ada luas. makanya tadi kan aku tanya sama pengacara Saroni, kenapa Iya. setiap ada apa pengadilan yang akan dinaikkan untuk kita ada aja intrik untuk menggulirkan bola-bola panas di media Iya. sosial dan masyarakat ini. Kan itu aku tanyakan dengan Saroni. Itu intrik apa yang mereka mainkan? Iya, betul. Memanglah si bule ini. El Diva yang sampaikan duluan. Nah, kalau seandainya memang mereka yang menyampaikan duluan, mereka dapat informasi ini kan harusnya tidak boleh mereka sampaikan atas dasar apa mereka ini, gitu loh. Memperluaskan berita. Itu. Duit lu cepet mana namanya Uma ada Kak Bule Uma. duit cepet lu kemarin mana gue transfer ke lu Ini Cak. Uma mau ditransfer Uma sama Kak Bule Uma. Halo. Izin kamar Pati ya, bentar. Ya. Halo. Nah, ditanya dalangnya siapa? Dalangnya Aang. Aangnya kabur. Nih. Gimana sih Aang? Yes, thank you. Good. Aku enggak. Lagi nunggu pengacaranya ini loh Kak Bule, lagi nunggu pengacaranya Kak Niki. Lagi Aku enggak. dia udah dilapas dia masuk lagi dia mulai. Aku enggak suka kayak gini Aang. Ini jam berapa sih? Jam 1. Gue siap-siap dulu. Siapin make up gue, Pi. Mau operasi. Mau konsultasi operasi. Mana Bet? Cuci tangan di live-nya ngomong 2M. Gimana ini?
Aang cuci tangan di live-nya ngomong 2M. Ya ampun, kenapa sampai 2M dibahas? Hah? Emang benar 2M. Apa Bang Obet? Suara gua nggak ada, suara gua ada nggak? Ada. Ini tadi siapa yang bikin thread? Yang malam aku. Bingung kalau udah begini kan. Makan lah. Nah, Karena yang berkuar-kuar ini kan maksudnya banyak banget. Jangan tunjukkan pepek kau di sini lagi. Enggak kelihatan sampai aku anjing. Malah udah masuk YouTube lagi. oh iya. Yang punya YouTube siapa ya itu ya? Semua dimasukin di situ kayak dulu lagi tuh. Gigi Boneng, itu YouTube-nya Mami Obet kata bule. Gila-gila, YouTube-nya Mami Obet ya setan. Kata bule YouTube-nya Mami Obet itu. Info-info segala macam semua dimasukin ke Gigi Boneng. Gini loh, yang bikin curiga Boneng itu banyak yang Obet. Ngomong Mak Epo, suara lu kagak ada, tenggelam. Ya udah gini, soalnya nah, aku di Boneng Apa sih? Yang di atas meja loh, duit. Meja. Ini dicas, tapi jangan pakai cas. Jangan pakai. Kalau gua nggak tahu gini, buat yang typing di bawah yang bilang dia ada di room gue, Aang menegaskan, dia bilang jangan berkoar-koar karena belum tahu kepastian ya, kalau di gue ya. Itu yang saya ikut. Gitu. Jangan ikut apa segala macam karena dia mengingatkan sih di room gue. Gitu. Katanya dia sendiri ngomong 2M gimana itu? Ang pernah bilang 4 2M. Emang yang bilang 2M siapa? Tadi dia ngomong benar. Jadi informasinya Kak Bul dari Igoy. Iya. Iya, teleponin. Enggak Apa sih Mak Epo? Ngomong aja deh Mak Epo. Tahu. Gue diemin aja. Disuruh kok harbi gitu kan? Intinya bebas buat berstatement apapun, tapi jangan sampai tidak berani mempertanggungjawabkan omongan. Udah itu aja. Sama yang 750 juta beda cerita lagi ya Kak. Apalagi 750 juta itu. Pokoknya setiap Nikita Mirjani akan melangkah ke tahap selanjutnya atau waktu itu akan mendekati pleidoy ya, waktu akan mendekati ponis, waktu akan mendekati banding, PK, kasasi. Itu selalu ada isu-isu yang nah makanya aku rasa kalau aku pribadi ya ini lebih kepada pendukung-pendukung dari Nikita Mirzani ini lebih konsentrasinya ini karena nggak dipungkiri, nggak usah munafik ya,
bukan kepada pembahasan kasus Nikita Mirzani, tapi kepada informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, kepada informasi-informasi yang belum tentu yang cuma simpang siur, yang cerita dari sana, cerita dari sini, lalu orang mungkin yang berani, orang yang lantam, orang yang berani mungkin berani menyampaikan tanpa dipikir dulu kebenarannya, gitu. Dan itu dukung Nikita Mirzani. Apalagi contohnya gini, contohnya akan ada ketakutan dari orang-orang memang yang contohnya notabene gini, seperti contohnya Merpati, contohnya gue kasih contoh ke Merpati ini udah baik misalkan sama seseorang, sama siapapun itu udah banyak misalkan kebaikan yang dia kasih, lalu akan ada muncul isu tentang dia, tentang apalah, dan apalagi terkait masalah uang. Nah ini akan takut, ya Allah gue pernah terima kebaikannya atau apa-apa gitu kan, walaupun memang tidak ada sangkut pautnya. Kemarin juga ada di room gue yang lantam, yang langsung sebut nama, yang langsung sebut nominal. Gue bilang, ini nggak bisa, soalnya ini bukan ranahku, bukan anak kita juga. Ini udah ada informasi yang valid belum? Maaf, Obet, emang pendukung Nikita bisa terpengaruh emang pendukung Nikita bisa pengaruh ke kasusnya? Kan dah ada yang ngurus, yaitu PH-nya. Ya tapi kan seenggaknya nama baiknya. Lalu gini, ketika muncul nominal-nominal yang memang dari pihak yang bisa dikatakan dari pihak Nikita Mirzani, lalu kan ini kan kita sekarang kan di media sosial. Nih orang-orang di media sosial nih akan bertanya, apa nih, uang apa nih, untuk apa nih? Katanya nggak pernah bayar buzzer, katanya nggak pernah bayar orang. Lalu ini uang apa? Oh ternyata sama aja, kan opininya seperti itu. Itu dampaknya akan kepada Nikita Mirzani juga. Memang kasusnya udah ada yang ngurus, gak usah gue yang digedein. Memang kasusnya udah ada yang ngurus, udah ada yang menangani kasusnya, betul. Dan bahkan gue juga memang selalu mikir, kontribusinya kita ini apa sih sebagai penyuara Nikita Mirzani. Kita hanya kasih dukungan aja lewat media sosial, karena kan ini ramainya udah di media sosial ramainya. Saya rasa kasus terus berjalan karena sudah ada yang urus PH, nggak ada hubungannya sama pendukung. Kalau kasusnya kagak ada hubungannya, kagak ada hubungannya kasusnya, ya. Itu udah ada yang ngurus, betul. Tapi nama baiknya harus dijaga. Seperti itu. Mentalnya juga harus dijaga. Keluarga Kapiti hanya bisa menonton lah kau Kansa. Nikmat. Sambil ketawa kau nonton ya Kansa. Sambil ketawa. Sambil ketawa nggak aku tanya. Memang kalau kita tanya perihal tentang apapun itu kepada pihak, apalagi pengacaranya Nikita Mirzani, ya beliau tidak ada ranah juga untuk menjelaskan terkait dengan huru hara ini, yang apa yang terjadi di media sosial, terkait pertekanan yang terjadi di media sosial. Beliau mah akan mengurusi hal-hal sereceh ini, tapi ini kita yang punya otak, kita cuma gara-gara yang seperti kita harus memperhatikan sampai sendiri gitu loh. Kalau kita masalah pribadi, ada jalur pribadi, yang masalah aja. Yang timbul-timbul, Bet. Gue yang timbul-timbul, Merpati. Ya, udah sekarang udah. Bang Maksi. Ah, iya, maksud gue gitu. Maksud gue gitu, maksud gue make po, coba yang punya lu di mute dulu. Nah, maksud gue gitu. Jadi kalaupun memang tidak ada apa
tidak ada sangkut pautnya huru hara ini dengan kasus Nikita Mirzani, ya seenggaknya kita pakai otak, kita mendukung Nikita Mirzani. Orang-orang udah tahu siapa aja nih yang dulu bersuara, contohnya Merpati, ya, contohnya teman-teman yang lain, mereka udah tahu. Nah tapi kalau kita misalkan tiba-tiba huru hara, ini kan orang pendukung ini loh, ini kan pendukung ini, kok tiba-tiba huru hara begini begitu gitu kan, pandangan orang lain juga beda. Toh angka baiknya kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik. Kalau misalkan bisa ya di media, di jalur hijau aja, tapi hanya orang yang bermasalah itu, jangan ada orang kedua, orang ketiga, apalagi oh ini buat saksi ya, buat saksi nggak usah. Mending udah aja yang punya masalah itu selesaikan berdua, bertiga yang punya masalah lah intinya. Selesai itu, kalau misalkan bisa diperbaiki, ya perbaiki. Kalau enggak ya masing-masing, hidup masing-masing. Hidup masing-masing, buang keegoisan. Karena gini, kalau kita bilang, oh ya tapi kan yang ini bersuara terus, yang ini bersuara terus, udah nggak usah saling menanggapi, karena nggak akan ada habis-habisnya.